Selamat datang di kanal ini. Kita membahas branding dengan rinci dan tuntas. Filosofi dasar kita adalah dari hati kembali ke hati. Kita melanjutkan pembahasan tentang brand unggul. Di sesi pertama kita telah membahas pertanyaan kenapa brand unggul itu lebih dibutuhkan sekarang pada saat krisis ini. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa keamanan kesehatan diri pribadi dan keamanan kesehatan kolektif itu memerlukan saling mengandalkan, berbasis saling percaya. Sementara kita telah memahami bahwa brand adalah alat bagi produsen untuk membangun kepercayaan konsumen dengan mutu dan konsistensi mutunya bagi konsumen, dan konsumen meletakkan kepercayaannya kepada produsen melalui brand yang mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan keinginan. Dengan demikian mereka memperoleh pengalaman menyenangkan ketika menggunakan brand tersebut. Marilah kita lihat apa saja dampak-dampak psikologis dari COVID-19 ini yang menyebabkan konsumen dan kita semua bersikap seperti yang kita terangkan tadi. Dampak pertama adalah dari segi emosi, dampak psikologis dari segi emosi. Pertama, ini merupakan bahaya yang mengancam atau ancaman yang berbahaya. Ini memicu emosi takut. Emosi takut itu terungkap dalam berbagai sikap dan perasaan. Pertama, khawatir akan kesehatan anggota keluarga, takut mengunjungi tempat-tempat ramai, malah sekarang memang diminta dengan sangat untuk tidak mengunjungi tempat-tempat ramai dengan adanya PSBB. Kemudian cemas ketika seorang anggota keluarga pergi keluar rumah, bahkan sebelum masuk rumah kita minta nanti dulu, kita berikan pakaian baru untuk mengganti yang mereka pakai keluar rumah tadi. Dan kita memang sangat takut meninggalkan rumah, enggan sekali meninggalkan rumah, kecuali sangat perlu sekali. Dan bahkan ada beberapa teman yang merasa cemas setiap hari, bahkan khawatir akan kesehatan, walaupun mereka hanya berada di rumah saja. Emosi kedua adalah kesal dan marah. Ini diungkapkan dengan meminta yang merasa memiliki gejala awal agar mengisolasi diri secara mandiri. Kemudian kita juga kesal terhadap berita palsu melalui medsos tentang COVID yang bikin panik. Dan kita juga merasa kesal dengan kurangnya disiplin anggota masyarakat memutus rantai penularan. Dampak-dampak psikologis itu terungkap pula di dalam perilaku. Kita melihat bahwa dan merasakan dan mengamati dan diri kita sendiri juga mencuci tangan lebih sering sekarang. Dan kita membatasi kontak fisik dengan orang-orang, malah juga keluarga yang datang ke rumah juga kita minta adanya physical distancing. Dan sudah banyak rencana-rencana yang batal, rencana reuni, rencana arisan.
Dan kita enggan sekali sekarang untuk mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali sangat diperlukan atau memang wajib pergi ke sana. Dan ya, kita juga menghindari tempat-tempat ibadah karena ditakutkan dan khawatir sekali akan merupakan sumber penularan dengan banyaknya berkumpul dengan rapat. Juga kita membawa pembersih tangan setiap hari, dan kita pernah membeli bahan-bahan makanan dan obat-obatan sebagai persediaan jangka panjang. Dan ternyata kegiatan sosek sudah banyak sekali yang beralih ke daring atau dalam jaringan, membeli barang atau malah meeting dengan Zoom dan lain-lain sebagainya. Itulah berbagai dampak psikologis dan dampak perilaku dari COVID ini yang akhirnya mendorong kita untuk menyadari bahwa keamanan dan kesehatan diri dan kolektif itu memerlukan saling mengandalkan dan saling percaya. Itulah peran brand. Brand merupakan tempat antara konsumen dan produsen saling memupuk kepercayaan. Kiranya demikian jelas betapa brand itu berperan sebagai tempat di mana kita saling mempercayai, khususnya antara konsumen dan produsen. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Ikuti terus kanal ini di mana kita membahas branding dengan rinci dan tuntas. Terima kasih.